Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita bisa bertatap muka ya di acara webinar series Digipreneur. Jadi malam ini kita akan sharing season bersama Pasar Sedekah ya dengan Ibu Putih dan juga sebagai CEO Pasar Sedekah dan juga Coach Sigit sebagai founder Digipreneur Academy. Insya Allah malam ini kita akan kupas habis ya bersama Ibu Putih dan Coach Sigit ya. Dan malam hari ini perkenalkan saya tim Digipreneur Academy, Ratih Marwah, dan malam ini kita akan bersama-sama menimba ilmu ya. Semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam kita menerima ilmu. Baik, supaya tidak terlalu lama, mari kita mulai acara malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sambutan pertama yaitu dari Coach Sigit sebagai founder Digipreneur Academy. Kepada Coach Sigit, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti 5 menit lagi nih saya masih nyetir. Gak apa-apa ya? Iya. Oke, sambil menanti. Bu Putih dulu deh, kalau memang udah siap gitu. Nanti saya menyusul. 5 menit lagi nih, mau sampai rumah. Oke, baik. Mungkin karena Coach Sigit sedang dalam perjalanan, kita mulai saja ya Ibu Putih ya. Boleh dari Ibu. Ya, akan persilakan Ibu Putih. Terima kasih. Baik, ini mau perkenalan dulu terkait dengan pasar sedekah atau mau langsung presentasikan pasar sedekah aja, Mbak? Perkenalkan dulu ya. Perkenalan dulu ya. Iya. Iya, kita perkenalan dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak-Bapak komunitas dari Digipreneur ya. Suatu kebanggaan juga dari pasar sedekah. Saya yang kali ini mewakili untuk bisa gabung nih untuk sharing-sharing terkait dengan pasar sedekah. Yang pastinya kalau dari kategorisasi pasar sedekah ini kan adalah bentuknya marketplace atau pasar digital yang harapannya bisa menjadi fasilitator nih untuk Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa berjualan secara digital. Karena data terakhir yang saya baca memang yang namanya pandemi setahun ke belakang ini nggak mau buat kita tuh bergerak ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi membuat kita ada yang namanya digital eruption, membuat kita mau nggak mau menjadikan digital itu suatu keharusan. Jadi apapun bentuk usaha untuk bergerak ke arah digital, niscaya mungkin nggak akan ada scaling up, mungkin nggak ada penambahan, mungkin nggak ada pertumbuhan. Biasanya kalau Ibu Bapak sekalian sering baca-baca sesuatu tentang bisnis, nggak ada growth yang timbul di antara bisnis yang kita punya. Mungkin itu juga salah satu alasan kenapa Aksi Cepat Tanggap sebagai lembaga filantropi ataupun lembaga kemanusiaan intinya mau becek-becekan gitu ke dalam market pasar digital yang pemainnya ini udah nggak main-main. Mungkin kita semua tahu si Oren, kita semua tahu si Ijo, ada lagi si Biru dan lain sebagainya. Nah itu adalah pemain dari pasar digital yang kita tahu sampai saat ini itu benar-benar merajai pangsa pasar kita semua. Mungkin itu sih penjelasan Mbak. Ya, baik. Baik, boleh dilanjut. Lanjut terkait masih perkenalan pasar sedekah ya. Saya izin untuk share screen juga, Mbak. Boleh. Ya, sudah terlihat ya slide saya? Iya, sudah. Ya,
Tadi melanjutkan perkenalan sedikit terkait dengan pasar sedekah. Jadi kenapa sih Aksi Cepat Tanggap sebagai lembaga kemanusiaan itu ya, yang punya misi besar membawa atau menjadikan peradaban dunia menjadi lebih baik, ikut becek-becekan di dalam dunia pasar digital ini. Jadi memang harapannya adalah pasar sedekah di sini dapat menjadikan sedekah itu bukan cuma suatu kegiatan yang dilakukan sebulan sekali atau bahkan cuma satu tahun sekali pas zakat fitrah aja jelang Lebaran, tapi menjadikan pasar sedekah ini sebagai lifestyle, menjadikan sedekah adalah way of life, menjadikan sedekah ini adalah sesuatu yang benar-benar dijadikan apa ya, ibaratnya dijadikan sebagai sesuatu yang kita lakukan berulang kali gitu, bukan cuma satu kali atau sekedar seasonal seperti itu. Baik, ya, dimulai dari 3 hadis ini. Yang pertama hadis riwayat Muslim, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Selanjutnya hadis kedua, wahai para pedagang, kita semua nih yang pelaku bisnis UMKM, sesungguhnya syaitan dan dosa keduanya hadir dalam jual beli, maka hiasilah jual beli kalian dengan sedekah. Ini hadis riwayat Tirmizi. Dan yang ketiga hadis riwayat Ibnu Majah, seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang sidik, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Baik, karena namanya pasar sedekah, ada terminologi pasar di depan judulnya nih, dari pasar sedekah. Jadi izinkan saya membuka juga terkait dengan cerita pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ada 3 pilar atau 3 tonggak utama yang Rasulullah langsung adakan atau Rasulullah langsung jalankan ketika masuk di fase hijrah dari Mekah menuju Madinah tersebut. Yang pertama adalah masjid. Jadi masjid ini dikembalikan fungsinya sebagai tonggak ilmu, ibadah, dan juga siasah kenegaraan. Dan yang kedua adalah kebun. Jadi seperti yang kita tahu, Madinah sebagai daerah pedesaan pada waktu itu adalah sebuah daerah yang sejuk. Jadi banyak aneka tumbuhan, tumbuh subur. Salah satunya adalah kurma. Dan oleh karena itu, kebun dijadikan sebagai wilayah atau tempat produktivitas umat, khususnya di pedesaan. Dan yang terakhir yang akan kita bahas tuntas pada hari ini adalah terkait dengan pasar. Jadi, seperti yang kita ketahui juga sebelum kedatangan Islam pada era tersebut, yang menguasai pasar di Madinah adalah orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi ini membuat yang namanya sistem, apa ya istilahnya, sistem yang pokoknya intinya tidak menguntungkan. Jadi sehingga membuat si kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin. Tidak ada kualitas, tidak ada keseragaman dari sistem yang dibawa. Untuk itulah Islam hadir dengan dibawa Rasulullah SAW dan langsung mengadakan perubahan pada 3 poin utama ini, masjid, kebun, dan juga pasar. Ya. Selanjutnya terkait dengan 3 titik kritis pasar digital yang ditawarkan hari ini. Jadi, salah satu tujuan besar juga pasar sedekah adalah untuk menumpas atau untuk menghilangkan dan mengajak umat untuk sama-sama yuk kita tinggalkan 3 sistem yang benar-benar udah merasuk dan udah benar-benar mendarah daging di sistem kita. Seperti saya kasih contoh untuk riba. Mungkin kita sekarang udah nggak asing ya, Bapak Ibu sekalian, dengar namanya istilahnya pay later ataupun kredit. Istilahnya adalah istilah riba yang bentuknya benar-benar dimaniskan. Dan selanjutnya adalah goror, ketika keterangan terkait barang yang dijual tidak jelas dan tidak sesuai dengan akad yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir adalah kezoliman. Cenderung bahkan di beberapa pasar digital yang kita ketahui sekarang, kebijakan platform yang cenderung nggak adil dan menguntungkan sepihak. Makanya mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan sebelumnya kita pernah tahu nih di sosial media ataupun di Google ataupun di TV dan channel-channel media yang kita pakai sehari-hari, ada satu marketplace yang betul-betul kehadirannya itu malah membuat UMKM semakin susah gitu ya, karena diajak bersaing dengan harga barang dari luar negeri dan harganya benar-benar bisa jauh lebih murah daripada yang ditawarkan oleh UMKM di Indonesia. Baik, ini terkait dengan universe yang dihadirkan oleh pasar sedekah. Jadi memang ketika ada transaksi antara penjual dan pembeli, maka bukan hanya penjual dan pembeli saja yang terbahagiakan, tapi juga ada mereka yang terbahagiakan hasil dari transaksi yang sudah dilakukan
dan hasil dari yang dimiliki tujuannya dari kebermanfaatan dan juga keberkahan dari program serta penerima manfaat. Nah, ini klasifikasinya kita lihat di setiap sedekah yang ditunaikan oleh para seller, oleh para buyer, akan berkolerasi dengan oleh aksi cepat tanggap sebagai lembaga kemanusiaan yang ditujukan kepada terkait dengan segmentasinya. Saya rasa masih banyak di antara 4 ini yang kurang lebih menjadi segmentasi beneficiaries utama dari pasar sedekah dan juga aksi cepat tanggap. Yang pertama adalah penyintas dari korban, selanjutnya adalah korban PHK, dan selanjutnya juga guru honorer. Ya, ini terkait dengan ini terkait dengan produk market fit yang ditawarkan ya dari pasar sedekah. Jadi saat ini alhamdulillah kalau dari jumlah sellernya sendiri kita sudah mau bergerak di angka 1.300 dengan hampir 1.000 transaksi. Kurang lebih kalau pasar sedekah ini umurnya masih sangat muda ya. Kita launching di bulan Desember 2020 sampai sekarang bulan April 2021. Dan harapannya sekarang kami ingin mengajak teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian dari anggota Digipreneur untuk bergabung menjadi seller ataupun menjadi penjual di pasar sedekah. Nah, ini kurang lebih dari bisnis model yang ditawarkan, dan pasti value proposition yang ditawarkan bukan cuma sekedar meningkatkan revenue ataupun meningkatkan omset penjualan dari Bapak Ibu sekalian, tapi menjadikan keberkahan di setiap transaksi menjadi ladang amal dalam setiap transaksi. Jadi intinya bukan hanya sebagai pasar saja, tapi ada pasar kebaikan yang ditawarkan lewat pasar sedekah. Ya, selanjutnya adalah fungsi utama yang ditawarkan oleh pasar sedekah. Yang jelas yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa pasar sedekah akan menjadi gerbang dari setiap transaksi. Menjadikan sedekah sebagai lifestyle, menjadikan sedekah sebagai way of life. Selanjutnya adalah melawan riba. Jadi harapannya ke depan pasar sedekah hadir untuk mengakuisisi segala jenis bentuk platform yang ada sistem riba di dalamnya dengan membawa kemuliaan sedekah. Selanjutnya adalah untuk memurnikan sedekah, karena seperti yang kita ketahui bahwa sedekah merupakan amalan yang sifatnya paling mulia. Jadi barang siapa hamba Allah yang biasa bersedekah, kehidupan di dunianya insya Allah dijamin keberkahannya. Sehingga pasar sedekah kali ini hadirnya bertugas untuk memfasilitasi atau menjadi fasilitator. Amin. Dan yang terakhir ya adalah amin. Dan selanjutnya adalah sebagai kemitraan strategis. Jadi bentuk new level upgrade dari shopping charity. Dan ini adalah market size dari pasar sedekah, dan kami tawarkan dari pasar sedekah nggak hanya menyasar satu segmentasi aja, tapi kami langsung tawarkan dari range usia yang beragam. Dari 18 sampai 24 tahun, yang rata-rata di umur sini masih pelajar atau mahasiswa ya. Terus selanjutnya ada 24 sampai 34 tahun, bisa dikatakan bahwa range usia dari 18 sampai dengan 34 tahun ini bisa dikatakan mereka yang digital savvy, teknologi savvy, yang sekalipun sudah dari lahirnya sudah terpapar oleh teknologi. Dan selanjutnya di kuadran sebelah kanan dari umur 34 sampai dengan 50 tahun, ini adalah orang-orang yang sudah umurnya sudah lumayan dewasa ya. Jadi mulai dari profesional di dunia kerja maupun dari senior citizen. Nah, dari mereka, oh ya, baik. Ya, jadi dari mereka punya yang namanya motif masing-masing ketika mereka ingin belanja kalau tadi dari usia yang paling muda, kita mulai dari awal, biasanya trigger mereka untuk belanja di marketplace atau pasar digital adalah, oh gue punya ini nih, punya idola, punya apa sih, K-pop dan segala macam. Nah, idola saya belanja di sini, maka mau nggak mau saya juga harus belanja di sini karena saya segitu loyalnya sama idola saya. Lanjut ke 24 sampai 34 tahun, rata-rata di range umur segini memilih memilih produk yang ingin ditunaikan untuk melakukan transaksi jual beli adalah karena barang yang ditawarkan lebih murah. Jadi sering sekali di pasar digital itu ada sistem free ongkir,
flash sale, diskon, dan lain sebagainya ini, rata-rata orang memilih sebuah produk atau memilih sebuah marketplace karena barang yang ditawarkan eksklusif, hanya tersedia di pasar ini aja. Kalau misalnya kita cari di pasar lain, maka barang ini nggak akan ketemu. Dan terakhir, di usia senior citizen di atas 50 tahun ini, pastinya bukan lagi terkait dengan produk yang dibeli, tapi lebih terkait dengan ini ini aplikasi, ini website, ini situs, ataupun ini pasar, haruslah sifatnya mudah, haruslah user friendly lah istilahnya, dan mudah digunakan kalangan-kalangan yang usianya sudah senior. Maka di pasar sedekah ini kita mau twist segala macam argumen, segala macam alasan, dan juga objektif yang ada dari fase umurnya, target market dari pasar sedekah, haruslah semuanya berganti menjadi value keberkahan dari sedekah, dan dianalogikan sebagai pasar kebaikan. Baik, ini sekilas aja terkait dengan bisnis model yang ditawarkan. Ini saya mau garis bawahi terkait dengan channel. Jadi yang kami jalankan sampai saat ini, ibaratnya kalau ada dua role ya, ada dua peran di pasar sedekah sendiri, ada yang mencari sebanyak-banyaknya merchant, dan satu lagi adalah mencari sebanyak-banyaknya transaksi, ataupun sebanyak-banyaknya pembeli. Jadi channel yang kami tawarkan di sini adalah online channel via sosial media kami, di Pasar Sedekah.com, di Instagram, dan juga Pasar Sedekah di Facebook. Dan semuanya berkorelasi dengan online channel di sosial media yang kita tanggap. Ada di Facebook, ada di Instagram, dan juga ada di YouTube. Nah, untuk channel offline-nya sendiri, sampai saat ini Pasar Sedekah masih lumayan mencari channel akuisisi offline apa yang kira-kira pas dengan kami. Salah satunya adalah placement di out of home activation ya. Jadi memasang baliho besar gitu yang terkait dengan pasar sedekah dan segala macam fitur update yang ada di dalamnya agar awareness masyarakat pasar sedekah akan terus ditingkatkan. Dan pastinya ya, ini juga yang mau digarisbawahi adalah key part. Jadi siapa saja yang sebetulnya macam jenis bisnis yang rekan-rekan Bapak Ibu sekalian punya untuk gabung di pasar sedekah, apapun bisnisnya, selagi masih yang dijual produk-produk halal dan juga thayyib, insya Allah kami fasilitasi berjualan seluas-luasnya di pasar sedekah. Ya. Dan berikut adalah target merchant nih. Target penjual yang ditawarkan di pasar sedekah ada dua segmentasi. Yang pertama adalah online shop. Jadi kami klasifikasikan menjadi tiga bagian. Ini berdasarkan omset merchant. Yang kedua adalah medium merchant. Dan yang ketiga adalah small merchant. Dan apa yang ditawarkan? Yang pastinya nilai yang ditawarkan adalah belanja sambil sedekah dan akan adanya keberkahan dari setiap transaksi. Terus selanjutnya adalah karena sifatnya pasar sedekah ini hadir dari lembaga kemanusiaan sifat tanggap, maka kami tidak boleh menomorduakan yang namanya social impact dari masing-masing binaan UM kami dalam program Sahabat Usaha Mikro Indonesia. Jadi mengajak si binaan di Sahabat Usaha Mikro Indonesia ini untuk sama-sama go digital, untuk sama-sama mengupgrade atau mengscaling up bisnis mereka agar semakin dikenal publik, khususnya di dunia digital. Dan ini adalah target stakeholder dari pasar sedekah. Jadi siapa saja yang bisa terlibat di pasar sedekah. Yang pertama investor, dan yang kedua adalah seller atau penjual, Bapak Ibu sekalian, calon penjual dari pasar sedekah, dan juga ada pembeli dan mereka yang diberikan yang nantinya harapannya beberapa tahun berikutnya gitu ya, beberapa bulan berikutnya setelah mereka menjadi penerima manfaat di pasar sedekah, mereka bisa bertukar peran, mereka bukan bertukar peran, mereka dapat lebih mengupgrade diri mereka, bukan lagi dikenal sebagai penerima manfaat. Mereka bisa shift, mereka bisa bergerak mungkin ke pembeli, ke penjual, ataupun ke investor atau aktifnya. Nah,
berikut adalah segmentasi merchant. Jadi harapannya bukan sekedar entrepreneur yang kita targetkan di sini, tapi juga celestialpreneur. Jadi melihat transaksi jual beli bukan cuma transaksi yang menghasilkan cuan atau keuntungan semata, tapi melihat setiap transaksi yang dilakukan haruslah bernilai keberkahan, dan aktivitas yang dilakukan harus memiliki social impact, haruslah bermanfaat bagi masyarakat, dan transaksi yang dilakukan bisa benar-benar bermanfaat bagi bangsa dan negara. Selanjutnya adalah main objektif yang ditawarkan pasar sedekah. Yang pertama, sampai saat ini di fase pre-seeding ini ya, di 2021, yang kami fokuskan adalah memperbanyak jumlah merchant. Jadi memang ingin menjadikan apa ya istilahnya, masyarakat produsen ini betul-betul menggunakan platform digital pasar gitu, pasar sedekah, marketplace yang disajikan oleh umat, dibuat oleh umat. Fase kedua, fase berikutnya adalah untuk meningkatkan traffic yang ada, juga otomatis akan meningkatkan jumlah pembeli dan transaksi, sehingga menjadi potensial dermawan yang terjadi. Ya, berikut kurang lebih ada 100.000 merchant target kami di 2021 ini yang terdiri dari lokal brand, UMKM kuliner kah, fashion kah, pariwisata, gadget, jasa, dan lain sebagainya. Insya Allah kami terima sebagai merchant atau seller di pasar sedekah. Nah, ini juga masih target pengguna. Ini cepat aja terkait dengan hero yang paling utama, hub yang pertengahan, dan hygiene sebagai pelengkap. Jadi ibaratnya ini adalah target pengguna untuk melakukan ekspansi dan perluasan akuisisi dari setiap transaksi bisnis yang ada. Nah, berikut kembali menegaskan siapa saja yang boleh bergabung dan barang apa saja yang bisa dijual. Ini kurang lebih kalau pengklasifikasiannya kami bagi menjadi kategori, jenis, nama usahanya, dan afiliasinya. Jadi harapannya semoga nanti ada nama usaha Bapak Ibu dan sekalian juga yang tergabung dari data merchant yang ada di pasar sedekah. Baik, nah ini funneling atau marketing funneling dari pasar sedekah di tahun awal, di 2021 sampai 2022. Nah, target utama kami adalah merchant akuisisi, akuisisi pembeli sebanyak-banyaknya. 2 tahun berikutnya sudah mulai ada customer activation ya, dan 2 tahun berikutnya sudah terbangun yang namanya loyalty dan juga retention atau apa istilahnya, pengulangan dari setiap transaksi yang terjadi. Dan di tahun 2025, iya betul, repeat order Pak. Dan di tahun 2025 harapannya adalah semakin banyak sedekah yang terkumpul, semakin banyak revenue yang terjadi di pasar sedekah ini. Amin. Ini lagi-lagi ngomongin angka, ngomongin target. Kalau kebanyakan ngomongin angka malam-malam agak ngantuk, jadi saya cepetin aja. Kurang lebih ini ada 4 stages ya yang harus dijalani oleh pasar sedekah. Jadi namanya pre-staging, small enterprise, medium enterprise, dan harapannya di 2025 menjadi big enterprise. Ini skip aja. Baik, nah kalau tadi lebih banyak membicarakan terkait dengan target merchant, siapa yang kami targetkan di pasar sedekah sebagai siapa saja yang bisa bergabung menjadi penjual di pasar sedekah, dan selanjutnya adalah target ataupun buyer. Targetkan para muslim middle class yang jumlahnya ini kurang lebih kalau dari data terakhir yang kami baca ada sekitar 87% yang diambil dari 200 kurang lebih penduduk Indonesia. Nah, mereka dibagi jadi 4 kelompok sekalian nih di bisnis masing-masing. Mereka rasionalis yang cenderung kalau mau bertransaksi berpikirannya sebenarnya gue bisa dapat apa nih dari produk ataupun dari barang yang gue beli. Terus selanjutnya adalah apatis. Ini yang biasanya rata-rata bodo amat. Jadi misalnya kita sajikan 2 barang nih ya, yang halal ataupun yang haram. Terus dia yang bertanya bukan masalah halal haramnya dulu nih yang ditanya, tapi misalnya pertanyaannya, oke, harga barang mana nih yang lebih murah gitu. Jadi gue beli yang itu, tidak tergantung dengan halal haram yang ada. Dan konformis.
Nah, ini biasanya yang agak lebih tradisional nih. Jadi apapun yang disajikan yang penting harus Islam benar-benar Islam. Jadi kalau misalnya nggak Islam, terus misalnya dijual oleh non Muslim, tapi misalnya barangnya kualitasnya bagus, dia nggak mau beli. Nah, biasanya Muslim konformis. Dan target penggunanya adalah mereka yang aktif bertransaksi lewat digital dan pastinya memiliki pengalaman dan juga pemahaman terhadap isu-isu sedekah, isu kemanusiaan, dan lumayan sering update terkait dengan isu dunia Islam yang cukup kuat. Baik, ini penegasan kembali terkait dengan Muslim middle class tadi terkait 4 kuadran dari rasionalis, universalis, apatis, dan konformis. Dan berikut adalah objektif mereka nih. Kalau mau belanja di pasar sedekah, sebetulnya pasar sedekah menghadirkan apa sih untuk mereka? Taruhlah kita sekarang ingin menargetkan banyak sih rasionalis dan universalis. Maka untuk kaum rasionalis, di pasar sedekah insya Allah akan menghadirkan harga yang kompetitif. Merchantnya insya Allah terpercaya atau amanah, dan barang yang disediakan atau produk yang disediakan jumlahnya lengkap. Dan yang terakhir adalah universalis. Pasar sedekah insya Allah akan terus berupaya untuk menghadirkan channel pembayaran, transaksi pembayaran yang halal. Dan pastinya ada sedekahnya untuk kemaslahatan umat dan pengelolaan sedekah yang amanah di aksi cepat tanggap. Nah, selanjutnya adalah model transaksi yang disediakan oleh pasar sedekah. Jadi yang pertama adalah internal platform. Ini sama seperti mungkin Bapak Ibu mungkin sudah pernah berjualan online. Jadi pastinya akan membuat para pelanggan ataupun calon pengguna praktis nih dalam bertransaksi jual beli. Dan yang kedua, untuk transaksi ataupun harga barang di atas 20 juta, kami memberikan model transaksi di luar platform, namun dengan pendampingan ataupun pendampingan dari tim pasar sedekah sendiri untuk transaksi yang bernilai besar ataupun transaksi yang memiliki sertifikat. Nah, selanjutnya langsung terkait dengan Ramadan Merchant Activation nih. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, di Ramadan kali ini ada beberapa aktivasi yang akan dilakukan pasar sedekah. Yang pertama adalah flash sale. Jadi flash sale ini akan dilakukan di pasar sedekah di jam 4 sore sampai dengan jam 6 sore, hari Senin sampai Jumat. Dan korelasinya adalah ke barang-barang dagangan dari Bapak Ibu sekalian yang nantinya mungkin akan didiskon, silahkan dimulai dari 5% ataupun berapapun terserah, diserahkan kembali kepada para merchant yang nantinya akan mendapatkan benefit dari pasar sedekah. Yang pertama akan menjadi produk-produk yang hadir di halaman utama kami ataupun homepage di pasar sedekah, dan selanjutnya akan kami buatkan campaign khusus di bagian paling atas pasar sedekah, namanya slider banner, dan selanjutnya akan mendapatkan exposure di media sosial kami, Instagram dan Facebook juga di pasar sedekah, dan nantinya akan di-repost di akun sosial kami yang lebih besar di aksi cepat tanggap. Untuk selanjutnya yang sudah dimulai dari kurang lebih 1 pekan ke belakang adalah free ongkir, yang nantinya akan para buyer ataupun calon buyer dapat mendapatkan gratis pengiriman di setiap produk yang terdata di pasar sedekah. Namun syarat dan ketentuan pastinya berlaku. Ya, baik. Ini kembali lagi penegasan tentang staging, jadi harapannya di 5 tahun ke depan, pasar sedekah di fase Big Enterprise akan menjadi marketplace muslim terbesar se-Indonesia. Pastinya juga dengan bantuan Bapak Ibu sekalian, calon merchant yang tergabung di Digipreneur untuk sama-sama yuk kita besarkan pasar sedekah ini. Ayo. Nah, ini ada sedikit video, boleh sambil saya putar ya. Semoga suaranya kedengaran nih. Suaranya belum ada. Suaranya belum ada? Nah. Belum. Sudah ada atau belum Bapak Ibu? Belum. Belum ada. Oh, masih belum ya? Iya.
Masih belum kedengeran. Masih belum ya? Belum. Kalau yang lain? Ya, masih belum kedengeran juga Mbak Rati. Iya, masih belum. Mbak Putih. Masih belum. Atau mungkin nanti coba saya share aja ya. Ya, kita bantu share nanti di grup Iya, juga. boleh. Baik. Iya. Ya, mungkin sekian penjelasan terkait dengan pasar sedekah, Mbak dan Pak Sigit. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Putih sudah menyampaikan perkenalannya ya di pasar sedekah. Nah, mungkin langsung saja ya, sambutan dari Coach Sigit ya, sudah siap dari tadi. Silakan Coach Sigit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua rekan-rekan, semua UMKM, semua pebisnis online, dan juga reseller tentunya yang ada di komunitas Digipreneur Community. Beberapa adalah teman-teman yang sudah menjalankan pendidikan dan edukasi di Digipreneur Academy ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih waktunya Mbak Rati dan juga Mbak Putih atas kehadirannya. Tadi udah sempat presentasi juga. Jadi teman-teman, ini adalah bagian, mungkin saya sekilas ya, nanti akan menyampaikan terkait dengan program-program seperti ini. Tapi tak kenal maka tak aruf ya. Jadi saya perkenalkan diri dulu, saya Sigit Sulistianto. Saya sendiri selaku founder dan CEO juga untuk Digipreneur Academy. Jadi sekilas tentang Digipreneur Academy, ini sebenarnya lembaga edukasi online. Jadi kita menyelenggarakan workshop-workshop online mulai dari 15 hari dan sampai dengan 30 hari. Programnya ya, yang sekarang sedang berjalan dari 5 program yang sudah kita susun, ini sedang berjalan adalah SBO, Sukses Bisnis Online. Jadi di situ akan dipelajari terkait dengan WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, dan YouTube. Dan nanti tanggal 19 April akan diselenggarakan workshop kedua untuk di bulan ini, April, itu tentang marketplace domination. Jadi teman-teman akan belajar untuk membuka akun, kemudian untuk menjalankan berjualan ya, berjualan di marketplace yang ada. Jadi mulai dari Bukalapak, Tokopedia, Blibli, Lazada, sampai dengan Shopee. Nah ini yang saya sendiri selaku orang Digipreneur Academy, pebisnis online, masih merasa ada yang kurang gitu. Nah, oleh karenanya akhirnya Allah mempertemukan kita nih, tim Digipreneur Academy dengan pasar sedekah. Selain pasar sedekah juga ada 1-2 marketplace lokal juga yang nanti akan kita hadirkan di sesi-sesi berikutnya. Jadi acara tiap hari Kamis, ya catat ya, hari Kamis malam selalu ada webinar series dari Digipreneur Academy yang akan diberikan gratis untuk semua pelaku UMKM karena hadirnya kemampuan digital untuk teman-teman UMKM adalah karena konsistensi untuk terus belajar. Tidak mungkin yang namanya bisnis online, bisnis digital dipelajari dalam jangka waktu yang singkat karena ilmunya bertambah terus, diperlukan konsistensi untuk terus belajar. Salah satunya adalah belajar dari pakar-pakarnya, dari yang sudah mendalami lebih dulu. Tiap hari Kamis bisa ikut webinar series Digipreneur Academy. Jadi ini juga bagian dari webinar series yang itu ada di kelas SBO juga. Nah ini yang teman-teman bisa belajar juga bersama, termasuk dengan publik juga. Mungkin itu terkait dengan Digipreneur Academy. Mudah-mudahan kita rencananya akan MOU juga ya Mbak Putih ya, Insya Allah Digipreneur Academy, karena kita juga ada teman-teman yang sudah selesai belajar, yang akan belajar juga, dan kayaknya banyak interaksi nanti di Digipreneur Community
yang bisa masuk ke pasar sedekah gitu. Karena benar seperti yang dibilang Mbak Putih tadi, bahwa pada dasarnya ini bukan hanya sekedar profit. Era sekarang namanya berjualan itu jangan hanya sekedar profit. Eranya sekarang adalah eranya berbagi. Eranya sekarang adalah kolaborasi dan akan lebih bernilai dan akan lebih berkah serta membahagiakan apabila ada value yang kita dapat dari proses perjualannya kita. Kalau hanya sekedar mendapatkan profit atau keuntungan dengan mengabaikan etika, kepentingan orang lain, dan juga menjalankan dengan bisnis yang tidak baik, tentunya nilai keberkahannya akan minus, akan berkurang, padahal justru dari rencana untuk berjualan, untuk berdagang adalah mendapatkan keberkahan dalam setiap prosesnya dan hasilnya. Mudah-mudahan itu yang akan bisa didapat nih teman-teman pelajari di hari ini. Ini ada langsung dari pasar sedekahnya. Kita sama-sama baru sebenarnya. Kalau pasar sedekah itu mulai dari Desember 2020, kalau di Gpreneur Academy sebenarnya benar-benar launching itu di bulan Maret kemarin. Jadi kita udah mulai kelas di bulan Maret, ini April kelas ketiga gitu ya. Dan kita akan konsisten insya Allah untuk mengajarkan, sharing untuk semua terkait dengan bisnis online. Kita sama-sama belajar dari pakar-pakar di luar sana. Karena sebagian dari Digipreneur Academy yang hadir di sini, termasuk timnya ada 5 orang, itu sebelumnya memang tahun-tahun kemarin selama 1,5 tahun kita sama-sama menyelenggarakan program pelatihan online juga. Saya juga sudah menjalankan sampai dengan 10 angkatan di platform dan program yang namanya Sukses Reseller. Nah, di Sukses Reseller ini kita sudah menyelenggarakan 10 angkatan, setiap angkatan itu ratusan orang pesertanya, dan pernah sampai 1.500 orang, itu total alumninya lebih dari 7.000 orang. Nah, mudah-mudahan Digipreneur ini melengkapi. Tidak hanya reseller yang kita berikan pelatihan, pengajaran, dan bisnis online, tapi seluruh UMKM, pelaku usaha, wirausaha, khususnya yang mau belajar bisnis online, itu di Digipreneur Academy tempatnya. Mungkin itu dari saya, Mbak Ratih. Kita santai aja kali ya, kita diskusi nih. Serius-serius kayaknya gimana gitu. Saya tadi mendengarkan juga dari Mbak Putih, wah inget dulu waktu di Astra tuh 14 tahun, tiap 10 hari saya mempresentasikan materi. Iya, sebagai kepala cabang, otomatis tugasnya seperti itu Mbak. Saya presentasi di hadapan direksi setiap 10 hari, 10 days review. Dan sekarang teman-teman saya adalah yang bisa digali nih dari Mas. Amin, amin. Kita saling Mbak. Kita sama-sama maju. Insya Allah saya juga akan komit untuk reseller, untuk para UMKM. Kita maju bersama, belajar bisnis online bersama. Kita di sini bukan yang jago-jago sebenarnya. Kita yang memulai dan berani membuatnya. Saya sendiri mungkin lebih kepada dirijennya. Nanti akan kita hadirkan tuh pebisnis online yang selama ini masih ngumpet mungkin, tidak banyak dikenal. Namanya juga online ya, dunia maya ya. Nah, kita buat mereka muncul di Digipreneur Academy. Satu persatu kita belajar dari mereka semua. Mungkin itu dari saya, Mbak Ratih. Terima kasih sekali lagi loh Mbak Putih. Mudah-mudahan ini akan jadi rutin, dan di minggu-minggu berikutnya juga nanti kalau kurang puas, kita hadirkan lagi Mbak Putih dan timnya mungkin. Sekian, terima kasih. Kita lanjut talk show, ngobrol-ngobrol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Sigit ya sudah berbagi ya. Tadi kita sudah mendengarkan Ibu Putih perkenalan tentang pasar sedekah, juga dari Kak Sigit. Nah, mungkin saat ini kita lagi ini ya, lagi serius ya, tapi boleh sambil ngopi-ngopi supaya nggak serius banget gitu ya. Dari peserta mungkin ada pertanyaan, baik kita buka pertanyaan saja atau kita ngobrol santai ya. Ada yang ingin ditanyakan pada Coach Sigit ataupun Ibu Putih,
silahkan untuk Rati, peserta. tadi ada dari tim Pasar Sedekah. Tadi ada tim Iya. dari Pasar Sedekah, kayaknya Mas Adit ada yang mau ditambahin. Oh, Mas boleh, Adit. boleh, boleh. Silakan Mas Adit. Mas kalau ada Adit yang mau ya. ditambahin. Oke. Baik, silahkan Mas Adit. Assalamualaikum, Coach Sigit, Mbak Putih, Masya Allah. Apaan baru bergabung. Waalaikumsalam Mas. Waalaikumsalam Dari di warahmatullahi cabang wabarakatuh. sebelah ya. Iya, ketemu lagi sama Coach Sigit di sini, Masya Allah. Ini Alhamdulillah. Gurunda dari komunitas sebelah, ketemu lagi di Digipreneur Academy, Alhamdulillah. Tadi sebenarnya udah dijelasin sama Mbak Putih ya, bagaimana pentingnya marketplace yang ada nilai sedekahnya gitu. Di sisi lain, tadi harapannya setiap entrepreneur ini bisa naik tingkat nih, naik kelas ke sociopreneur. Setelah itu top ini jadi seorang celestialpreneur gitu ya, tidak hanya mementingkan transaksi. Ya, saya punya untung dari jualan saya, tapi juga orang lain juga dapat berkahnya gitu. Insya Allah Pasar Sedekah siap berjamaah gitu, menjamaahkan teman-teman entrepreneur semua untuk lebih menambah value dari transaksi yang terjadi di bisnisnya masing-masing gitu ya. Apapun produknya, insya Allah melalui Pasar Sedekah, nggak hanya kita dan customer yang punya keuntungan, tapi juga ada pihak lain yang ikut senyum pada saat kita membeli barang dari melalui Pasar Sedekah. Ada pihak lain juga yang ikut tersenyum, ikut makan hari ini, ikut dibelikan obat hari ini gitu ya, ikut minum air bersih hari ini dari transaksi yang teman-teman lakukan di pasarsedekah.com. Itu aja mungkin Coach, lebih banyak ke diskusi insya Allah saya monitor. Yap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih Mas Adit ya untuk tambahan ini. Salam kenal ya Mas Adit. Baik, mungkin kita bisa ini aja ya, sharing tipis-tipis tentang pasar sedekah ataupun yang sudah disampaikan oleh Coach Sigit tadi. Baik, silakan. Barangkali ada yang ingin disampaikan. Ini banyak Boleh sekali sembari, ya pesertanya ini. Sembari nunggu pertanyaan, kalau memang belum ada, Iya. saya akan tambahkan sedikit lagi gitu. Penegasan sebenarnya. Oh ya. Oke. Bahwa Iya, baik. Berdasar pengalaman sih selaku mentor dan coach, saya lihat banyak para pebisnis pemula, reseller juga yang mungkin salah langkah di awal. Salah langkah di awalnya apa? Bahwa mereka tanda kutip terlalu percaya diri gitu ya untuk memulai buat produk terlebih dahulu. Produksi banyak, padahal pasarnya belum ada. Jadi ini kesalahan fatal yang masih sering terjadi gitu, harus diakui masih sering terjadi. Percaya diri boleh gitu, yakin boleh, harus malah. Tetapi strategi juga harus diutamakan. Yang paling penting adalah kita harus yakin pasarnya ada. Kita harus, kalau bisa membentuk pasar, alhamdulillah. Kalau tidak, kita harus tahu pasar yang oleh pasar diinginkan produk apa gitu. Jangan logikanya dibalik. Saya bisa produksi apa, saya produksi, cari pasarnya, itu salah gitu. Jadi kita coba temukan pasarnya, riset pasarnya, kira-kira terkait dengan produk yang bisa kita buat, yang ada kesesuaian pasarnya itu produk apa, pasarnya di mana. Setelah itu ada, baru kemudian digencarin produksinya, disempurnakan produksinya dengan keyakinan bahwa pasarnya sudah match nih. Sama seperti yang disebut tadi Mbak Putih ya, bahwa ada yang namanya market fit-nya ada gitu. Jadi produk market fit-nya ada gitu. Kalau tidak ada ya tahan dulu, jangan produksi dulu. Karena saya menemukan kesalahan pertama itu banyak dilakukan para pebisnis pemula juga, terlalu pede gitu. Nah, ini yang utamanya. Nah, salah satunya kita hadirkan pasar sedekah adalah sedapat mungkin nih UMKM, pebisnis pemula, reseller, menjadikan marketplace sebagai salah satu channel pemasaran. Ini yang harus ditangkap juga. Oleh karenanya, sedapat mungkin kita coba trial tuh. Oh, saya coba produk ini, pendekatannya seperti apa. Oh, ternyata kita lihat nih, tadi udah disebutkan profilingnya tuh. Sekian persen, misalnya 30% yang profesional, 20-an% yang senior citizen ya. Terus yang lebih muda lagi,
di kuadran sebelah kiri itu apa saja kebiasaannya. Nah, disesuaikan dengan itu. Jadi produknya, cara komunikasinya, kontennya, kemasannya itu disesuaikan dengan pasar yang akan dituju. Mungkin itu tambahan sembari kita nunggu untuk pertanyaan misalnya ada. Terima kasih Mbak Tati. Monggo lanjut. Baik, baik sampai. Ya, terima kasih ya Coach Sigit ya. Menanti yang lain atau boleh melalui chat, boleh juga langsung disampaikan ya. Kita masih ngobrol santai. Ada pakarnya, Bu Putih, ada juga Coach Sigit. Silakan. Nanti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Ratu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo semuanya. Perkenalkan, Ya, Mbak saya Ratu. Ratu Iqda Puspitahana. Kebetulan saya sebagai co-founder di Digipreneur. Salam kenal buat Mbak Putih ya. Mbak Putih, terima kasih tadi atas penjelasannya, Masya Allah. Saya baru kali ini ketemu pasar sedekah ya. Ini bentuknya ini kan seperti marketplace Islami ya, marketplace itu. Dan di situ kan untuk menjadi seller, tapi dengan syarat dan ketentuan yang sudah dibuat oleh pasar sedekah ya. Nah ini kalau misalnya kita mau daftar gitu, itu di aplikasinya kah atau ada daftar secara dengan maksudnya apa melalui web gitu kan atau menghubungi siapa gitu, seperti itu Mbak. Nah maksudnya itu jadi intinya adalah bagaimana cara kita gabung untuk di pasar sedekahnya gitu. Itu aja sih Mbak Rati. Oke. Ya, cek. Makasih Mbak Ratu untuk pertanyaannya. Boleh langsung dijawab boleh langsung dijawab Bu Putih, silahkan. Oke, mewakili Bu Putih mungkin beliau lagi tadi izin lagi ke bawah sebentar. Kalau dari platform sampai dengan hari ini untuk yang base-nya ini masih dikembangkan Ibu Ratu. Jadi kalau misalkan teman-teman Digipreneur mau daftar sebagai merchant gitu ya, bisa masuk aja ke web kita www.pasarsedekah.com. Di situ ada satu tombol mudah untuk menjadi seller di pasarsedekah.com. Jadi nanti cukup masukkan informasi standar lah mengenai toko yang ada yang dimiliki di semua dan upload fotonya dengan barang dan jenisnya ya, dengan skema sedekahnya mau diakadkan berapa rupiah dari setiap transaksi gitu. Itu kita itu membebaskan apakah dalam satuan persentasi atau nominal rupiah bagi si penjual. Nah, nanti pada saat transaksi terjadi, pembeli juga bisa menambahkan sedekah yang mereka akadkan untuk program-program yang sudah dipilih oleh penjualnya seperti itu. Jadi selain jual beli barang, di situ juga ada 2 kali sedekah. Yang pertama dari sellernya, yang kedua dari buyernya, seperti itu. Bisa dua-duanya ya Mas ya? Nilai uang atau persentase bisa dua-duanya ya? Bisa dua-duanya, itu tinggal dipilih aja nanti mau berdasarkan rupiah nominal atau persentase dari ininya. Kita juga di Ramadan ini ada program flash sale, Coach. Kalau misalkan teman-teman Digipreneur mau ikut, bisa nanti kontak ke customer service-nya Pasar Sedekah, nanti ada nomor handphone yang bisa dihubungi, bisa langsung daftar di situ, seperti itu. Saya ikut. Insya Allah. Barangnya udah ada. Iya. Udah siap. Siap. Begitu reseller mungkin. Kita nanti. Iya, reseller kita juga tuh banyak ya, produk. Bisa dimasukkan. Oke. Betul. Iya. Oke.
Makasih Mas Adit atas penjelasannya. Nanti insya Allah kita berarti daftar melalui web yang tadi di share ya, di chat ya. Iya, betul. Boleh. www.pasarsedekah.com, nanti langsung klik aja tombol kanannya itu ada daftar, kanan atas ada daftar, kemudian nanti kliknya itu untuk menjadi seller gitu. Oke. Ya. Nah, Mas Adit, Mas Oke. Nugraha ya? Ya, Nugraha. makasih atas penjelasannya. Sama Thank you. Mungkin nanti juga kalau teman-teman agak kesulitan bisa dibantu kita bikinin grup kali ya Mbak Rati ya, agar kita ada interaksinya, pendaftaran rame-rame, dipandu barengan, bisa keteter juga kalau sendiri-sendiri kali ya. Iya betul. CS-nya. Jadi ada kayak semacam panduan tutorial atau langsung pengarahan di satu grup gitu. 30 orang, 40 orang itu sekaligus lebih enak kayaknya. Kita coba bantu seperti itu deh. Boleh. Di sini juga kayaknya Mas Nugraha sama Mbak Dwi dari Pasar Sedekah kita manajemennya juga ada nih. Kepo bisa hubungi CS. Iya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, nanti kalau misalkan memang ada pertanyaan atau misalkan untuk ada kendala atas pendaftarannya bisa langsung hubungi ke nomor halo. Ada suaranya, Kak? Iya. Iya, tadi untuk nomor telepon CS-nya Pasar Sedekah udah di chat, sudah tercantum. Nanti bisa untuk ada kendala atau untuk tanya-tanya bisa chat ke Pasar Sedekahnya juga. Di situ nanti akan kami bantu melalui CS-nya juga. Oh iya, baik. Oke. Ini ada pertanyaan satu lagi dari Mas Cahya. Pasar Sedekah ini termasuk platform toko online. Itu untuk cara gabung gimana? Jadi tadi udah dijawab ya. Bisa langsung masuk ke web Pasar Sedekah. Dan juga bisa langsung kepo. Kalau kepo bisa langsung hubungin CS-nya. Dan kali ada tambahan lagi. Pertanyaan dari Mas Cahya. Atau Mas Cahya mau langsung bertanya? Iya, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Mbak, untuk yang Pasar Sedekah itu barangnya harus ready atau berupa PO ya? Untuk masuk ke platformnya toko online itu. Baik, saya jawab ya Pak pertanyaannya. Iya Pak, untuk Pasar Sedekah sendiri, kalau untuk barangnya atau produk yang akan dijual oleh para calon merchant, kami menyediakan 2 mekanisme. Jadi yang langsung ready itu silahkan nanti diatur di dashboard seller. Jadi kalau dari dari flow atau dari perjalanan ketika seller sudah daftar di Pasar Sedekah itu, silahkan nanti link yang dikasih tadi dari Mas Nugraha kalau nggak salah di chat itu silahkan diklik aja, habis itu masukkan informasi terkini, habis itu tinggal tunggu verifikasi dari email. Nah setelahnya para merchant itu langsung bisa mengakses dashboard masing-masing. Di dashboard tersebut silahkan untuk langsung upload produk. Nah nanti pilihannya ketika upload produk silahkan pilih pesanan barang yang atau produk yang akan dijual ini sifatnya ready ataupun pre-order. Untuk pre-order sendiri sebenarnya sistemnya sama seperti dengan penjualan yang non pre-order ya. Hanya di sini si penjual diberi kesempatan untuk kalau nggak salah jangka waktunya 2 hari sampai dengan 7 hari gitu kalau nggak salah di platform Pasar Sedekah sendiri untuk selanjutnya melakukan pengiriman setelah 7 hari atau setelah barangnya ready. Nah itu silakan diperkenankan. Dan salah satu fitur yang ada di Pasar Sedekah adalah chat langsung. Jadi antara si penjual dan pembeli itu nggak usah capek-capek untuk buka WhatsApp lagi untuk komunikasi. Tapi kami juga menyediakan fitur chat antara buyer dan juga seller dalam satu platform di pasarsedekah.com. Mohon doanya juga semoga segera akan ada aplikasinya
Dan itu silakan untuk melanjutkan percakapan antara pembeli dan penjual di dalam platform ini, di pasar sedekahnya sendiri, tanpa harus pakai WhatsApp dan lain sebagainya. Begitu. Semoga menjawab, Pak. Terima kasih, Mbak. Oh iya, aku jadi pengen tanya nih Mbak Putih. Boleh ya? Iya, sedikit silakan. Yang pertama terkait dengan nanti kan ada interaksi antara seller dengan pelanggan atau user ya. Nah, Iya, adakah ketentuan bahwa seller tidak boleh menginformasikan kontak number atau ini atau boleh-boleh saja? Itu yang pertama. Yang kedua, ini nanti kan mungkin Digipreneur Academy juga sepertinya akan mencoba membuat kayak semacam program registrasi kolektif atau massal gitu ya untuk menjadi seller. Nah, apakah nanti mungkin juga diadakan event katakanlah yang offline untuk bisa masuk ke pasar sedekah gitu misalnya. Itu setelah mungkin era pandemi agak usai atau sudah tidak terlalu mengkhawatirkan gitu. Dua pertanyaan itu sih Mbak Putih dulu. Iya, baik. Pak Sigit, ini pertanyaan kedua kayaknya Mas Adit senang banget nih dengerin. Kalau pertanyaan pertanyaan dari gitu ya? pertanyaan kedua dulu kali ya. Pertanyaan kedua, alhamdulillah kami senang banget Pak bisa semakin banyak tali silaturahim yang dibangun, apalagi sama teman-teman Digipreneur yang saya yakin punya harapan ke depan yang sama dan seiringan juga untuk dengan pasar sedekah, yakni memajukan UMKM di Indonesia. Insya Allah kita punya misi yang sama untuk itu. Jadi sedikit perkenalan lagi Pak, pertanyaan kedua, di pasar sedekah sendiri sampai saat ini jadi pasar sedekah kami punya yang namanya pasar sedekah forum, Pak Sigit dan teman-teman. Jadi pasar sedekah forum ini, pasar sedekah seller forum ini adalah satu kelas gitu. Jadi kami buka kelas untuk khusus internal merchant-merchant yang sudah tergabung di pasar sedekah untuk upgrade skill. Dan ini pastinya dilakukan secara gratis. Syaratnya hanya harus bergabung aja di pasar sedekah sebagai merchant. Ya, gitu ya, di sebagai merchant di pasar sedekah. Insya Allah dimulai tanggal 17 April ini, dan kelas pertama itu kalau saya nggak salah adalah kelas untuk fotografi produk. Jadi gimana caranya dengan mungkin tools kita yang terbatas ya, misalnya cuma punya handphone aja, ataupun misalnya punya kamera tapi nggak terlalu bagus. Nah itu nanti insya Allah akan ada pakar foto produk juga, siapa yang namanya? Ibu Yuri itu kalau nggak salah, beliau juga salah satu selebgram juga yang lumayan lumayan terkenal di dunia Instagram, dan insya Allah beliau akan menjadi pembicara di tanggal 17 April 2021. Nah syaratnya silahkan bergabung di pasar sedekah, nanti akan ada invitation atau akan ada undangan dari WhatsApp Bapak Ibu sekalian. Nah untuk bulan Ramadan ini kelas di pasar sedekah forum kami adakan tiap pekan Bapak Ibu sekalian. Jadi harapannya memang setiap Sabtu. Kalau di perdananya di pekan pertama Ramadan untuk kelas fotografi produk, makanan, fashion dan lain sebagainya. Terus kalau nggak salah yang kedua itu temanya terkait dengan digital marketing. Yang kedua digital marketing. Terus untuk pertemuan ketiga adalah copywriting, dan keempat kalau nggak salah temanya bisnis. Bagaimana cara meningkatkan omset di hari-hari terakhir Ramadan. Jadi mau tahu lebih lanjutnya silahkan bergabung dulu sebagai merchant di pasar sedekah. Insya Allah nanti akan ada invitation-nya. Begitu Pak Sigit. Tadi pertanyaan pertama apa ya Pak? Lupa sih. Terkait dengan komunikasi antara seller dengan pelanggan. Itu jamnya jam berapa Bu Putih ya tadi ya? Oh iya, kalau yang untuk tanggal 17 April ini Pak, yang tanggal 17 kita di pagi hari jam pagi. 10. Selanjutnya pagi atau berubah-berubah? Selanjutnya masih tentatif nih tanggalnya. Masih tunggu kesediaan dari gestarnya. Dari pembicara. Oke, yang pertama terkait dengan chat antara penjual dan pembeli, sampai saat ini kan memang kami sediakan di internal platform. Namun sampai saat ini sih belum kami perkenalkan untuk kalau misalnya ada komunikasi antara penjual dan pembeli di luar platform, berarti itu di luar tanggung jawab kami. Jadi memang takutnya kami nggak menyediakan komunikasi di luar platform, takutnya ada penipuan dan lain sebagainya. Karena semakin banyak merchant, kami yakin risiko yang ditanggung dari
transaksi yang diadakan akan semakin riskan. Jadi di internal platformnya Pak sampai saat ini. Iya, disarankan atau mungkin sampai dengan di ban atau diblokir gitu akunnya atau gimana kalau melanggar, artinya ketentuan itu jadi ketentuan yang tidak boleh atau ya boleh-boleh saja atau gimana untuk ketentuannya Mbak? Sebetulnya boleh-boleh saja Pak, namun ketika akan ada transaksi itu di luar tanggung jawab kami. Jadi transaksi yang akan jadi tanggung jawab kami hanyalah transaksi yang dilakukan di pasar sedekah dan pembayarannya juga dilakukan di pasar sedekah. Kalaupun nantinya mungkin ada percakapan lebih lanjut terkait dengan transaksi lebih lanjut, misalnya antara buyer dan seller sudah saling percaya gitu ya, tukeran nomor HP dan lain sebagainya, itu sudah di luar tanggung jawab dari pasar sedekah Pak. Oke. Mbak Putih mau nanya, jadi misalkan gini, saya kan seller gitu ya. Nah, terus tadi kan ada ketentuan-ketentuan untuk sedekah gitu kan, berapa persen nilainya gitu kan. Nah, nanti itu langsung pemotongan atau ada, jadi misalkan kalau di Shopee itu kan si pembeli ini kan dia bayar tapi kan itu masuknya ke Shopee dulu kan dananya itu. Nanti setelah si konsumen itu menerima, baru terus si konsumen atau dari pihak kurirnya sudah ada pesan bahwa barangnya sudah sampai ke konsumen. Nah, baru dalam berapa hari ya? Kayaknya sih besoknya baru ditransfer ke seller gitu pembayarannya. Dan di pasar sedekah juga seperti itu juga kah, Mbak? Jadi langsung dipotong ya. Kalau di Shopee kan memang tidak ada potongan berapa persen gitu kan. Kalau nggak salah sih saya pernah nyoba beberapa kali transaksi seperti itu. Nah, kalau di pasar sedekah itu prosesnya seperti itu juga. Jadi masuk ke maksudnya dipegang sama pasar sedekah dulu. Setelah barang itu benar-benar sampai ke konsumen, baru pasar sedekah mentransfer ke si sellernya. Seperti itu juga ya, Mbak? Iya, betul Mbak. Terima kasih pertanyaannya. Ini terkait dengan proses disbursement ya. Jadi pencairan antara di internal platform pasar sedekah sampai dengan pencairan ke seller. Jadi memang mekanismenya dana yang ditampung ketika ada transaksi ditampung dulu pasar sedekah. Jadi ibaratnya kita punya dompet yang akan nanti bisa dikaitkan ke nomor rekening masing-masing seller. Nanti di dashboard itu silahkan untuk dilengkapi untuk bank apa yang dimiliki sama seller masing-masing. Sampai saat ini kalau nggak salah kami punya 5 bank. Banknya apa aja silahkan dilihat di dashboard. Saya juga agak sedikit, tapi kayaknya bank besar di Indonesia kayak BNI, Mandiri, BCA, terus tahu saya sudah ada. Jadi nanti maksimal sekali kalau misalnya ibu bapak sekalian seller di pasar sedekah sudah ada transaksi dan nantinya akan ada pencairan, itu langsung bisa kami cairkan dalam jangka waktu mungkin harapannya 1 kali 24 jam kurang. Jadi memang ditampung dulu di platform dan nanti baru disampaikan kembali ke nomor rekening bapak ibu masing-masing. Dan itu kalau sampai saat ini pasar sedekah tidak mengenakan biaya apapun ya, kecuali misalnya bank dari bapak ibu sekalian bank yang dimiliki dari bapak ibu sekalian di luar dari 5 bank yang nomor rekeningnya kami punya di pasar sedekah. Jadi akan kena charge sebesar kalau nggak salah 3.000 atau 3.500 rupiah untuk proses disbursement-nya tadi. Kalau banknya di luar dari bank yang dimiliki oleh pasar sedekah. Namun kalau misalnya banknya sama, itu tidak ada biaya tambahan. Oh, nggak ada biaya tambahan sama sekali ya? Iya. Biaya admin gitu ya maksudnya ya? Ada biaya adminnya gitu. Karena betul itu 3.500. Kalau yang beda bank. Iya, kayak kalau banknya beda. Kalau misalnya sama nggak ada. Ya, berarti kan memang sistem kepercayaan dari si pembeli juga kan, maksudnya ada kepercayaan kan dari si pembeli karena yang tadi itu pembayaran tadi itu masuknya adalah ke
pihak pasar sedekah dulu, baru ke seller gitu kan. Betul. Seperti itu ya Mbak ya. Betul. Oke, makasih Mbak atas jawabannya. Silahkan Mbak Ratih. Baik, terima kasih Mbak Rat. Mbak Putih, saya ingin bertanya juga ini sebenarnya. Kalau saya pernah mendapatkan cerita dari teman saya, karena beliau juga jualan di Shopee juga. Namun barang yang jadi beliau adalah seller. Jadi dia jualan di Shopee, kemudian dia mendapatkan orderan dari lintas pulau gitu. Namun ketika barang tersebut dikirim ke alamat yang ada di Shopee tersebut, itu tidak ada alamat yang dituju gitu. Jadi barangnya kembali lagi ke seller gitu. Nah, kalau di pasar sedekah itu apakah memungkinkan ada fake account gitu? Jadi apakah nanti akan ada semacam ini ya, kan kalau di Shopee itu entah kenapa bisa ada fake account yang terjadi gitu ya. Jadi barang yang sudah dikirim kok bisa balik lagi ke seller gitu kan, nanti jadi bagaimana dengan pembayaran di dalamnya gitu. Nah, kalau di pasar sedekah apakah juga pernah ada semacam seperti itu gitu? Ini kayaknya yang pas jawabnya Mas Adit deh. Mas Adit, silakan. Baik. Kalau dari sisi logistik sendiri kan kita terus terang saat ini masih pakai integrator lah kita sebutnya. Jadi satu account khusus itu gabungan dari beberapa account untuk logistik service, dari mulai ini nggak apa-apa nyebut merek ya Coach ya, ada JNE, Tiki dan lain-lain, sampai dengan yang same day service lah gitu ya, ada titik send, express dan lain-lain. Nah, jika pada saat RW bill yang tercetak itu sudah ada scan rejection atau tidak delivery, itu biasanya SOP dari kurirnya itu akan kembalikan ke seller. Jadi kalau misalkan tidak ditemukan alamatnya gitu ya, dia akan kembali ke seller, dan itu biasanya biayanya akan ditagihkan ke pemilik account atau ke kami sebagai operator. Nah, berhubungan dengan account yang belum verified gitu ya, biasanya kan kalau misalkan saya sebagai buyer punya account di pasar sedekah, tapi bisa jadi saya kirimkan untuk kakak saya misalkan gitu. Tiba-tiba dilalahnya kakak saya tidak ada di rumah dan tidak ada orang yang buka pintu misalnya gitu. Kurirnya nggak mau nitip karena barangnya high value. Itu biasanya kurirnya akan tunggu dia bawa lagi ke stasiunnya, untuk selanjutnya dia akan coba kontak untuk janjian dengan si penerima barang. Ini salah satu pentingnya informasi yang disampaikan valid gitu ya, nama, alamat, sedetail mungkin, nomor handphone yang aktif kalau bisa gitu ya, karena pada saat terjadi miss delivery atau reroute dari kurirnya, dia akan kontak langsung ke si penerima barang. Dan poinnya kalau misalkan ada barang retur, itu memang ada biaya returnya sejumlah biaya delivery yang di-charge ke transaksi tersebut. Seperti itu Mbak Ratih. Semoga menjawab. Iya, ada bayangan. Karena kan sekarang banyak sekali ya penipuan-penipuan kayak gitu kan ya. Jadi bahkan di marketplace aja yang sudah terjamin itu kadang masih ada ya yang namanya fake account kayak gitu. Oke, Mas Adit, terima kasih banyak. Ini ada lagi pertanyaan, barangkali ada peserta yang ingin tanya. Kita beri waktu 5 menit lagi ya, kita akan close acara pada pukul 21:30. Silakan, ada lagi? Boleh melalui chat, saya chat. Oke. Ada sistem COD juga ya di pasar sedekah. Ini dari Mbak Ian. Silakan. Adakah sistem COD di pasar sedekah? Nah, fitur ini sebetulnya bagian dari opsional ya. Jadi ada kurir by sellernya sendiri gitu. Misalkan barangnya yang contoh yang paling besar itu dulu waktu pertama kali kita launching tuh ada salah satu wakif kita juga yang masuk di situ. Produknya itu adalah jasa pengiriman luar negeri gitu ya.
Itu salah satu wakif kita di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap. Jadi nanti dia akan bayar jasanya itu pada saat barangnya diambil oleh kurirnya. Itu bisa juga dengan metode COD, cuman untuk kasus atau barang-barang atau jasa-jasa tertentu aja. Defaultnya memang pembayaran by transfer melalui rekening bersama di pasar sedekah. Saya nanya lagi deh kayaknya Mbak Rati. Untuk produk yang ada, itu produk baru atau bisa second juga, Mas? Yang Ya, ada di pasar sedekah ini, iya ada yang namanya pre-love item gitu ya. Jadi kalau ada, ini memang niche banget marketnya gitu ya. Ada tas-tas branded misalkan gitu ya, yang secondnya aja masih seharga Vespa tahun harga tas 2010 yang baru gitu lokal ya. Iya, udah gitu, atau misalkan baju-baju bola gitu ya. Terus di situ ada tanda tangan idolanya, itu kan harganya bisa nggak masuk akal gitu, Coach. Itu barang-barang pre-love yang bisa kita titip jual lewat pasar sedekah. Dan ada fitur juga, ada yang full semua disedekahkan hasil penjualannya, ada yang dibagi gitu, Coach. Misalkan udah saya mau nazar nih, kalau misalkan koleksi tas saya laku semua, saya mau disedekahin setengahnya buat program di Aksi Cepat Tanggap, itu bisa. Atau sepenuhnya disedekahkan, itu juga bisa. Kalau nggak salah sih udah ada yang masukin tuh, ada tas fashion, ada juga jersey bola, Coach. Itu salah satu mitra kita juga di Tangerang Selatan. Ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau itu kan mungkin ini ya Mas ya, bajunya mungkin yang harganya ya, misalnya barang-barang branded gitu. Kalau misalkan barangnya yang bukan branded gitu gimana? Ada juga sih yang masukin ya. Dia memang si seller ini memang spesifik jual barang-barang pre-love gitu ya. Jadi dari harga yang 50, 70, 100 ribuan juga ada sebetulnya. Dan memang itu marketnya ada gitu. Memang dicari gitu ya barang-barangnya. Kayak apa ya, kalau nggak salah ada baju juga, baju fashion wanita juga ada juga jersey bola, ada jaket. Banyak item sih yang bisa dijual pre-love di sana. Iya. Ntar kalau butuh tanda tangan, minta tanda tangan Mbak Putih atau Mbak Mas Adit gitu ya. Tuh Mbak Rati ada pertanyaan kayaknya tuh tadi. Berapa kali? Cek, ada lagi nih pertanyaan nih. Produk yang paling banyak dicari di pasar sedekah itu produk apa? Dan ya masih di Mbak Yana nih. Produk yang paling banyak dicari biasanya apa ini Mas di pasar sedekahnya? Akhir-akhir ini sih memang kebanyakan kayak kurma gitu ya, persiapan Ramadan sih udah banyak dicari ya, herbal gitu ya. Ada juga sirup kayaknya belum ada. Nah ini kalau misalkan ada digipreneur yang produknya bernuansa Ramadan gitu ya, bisa buru-buru daftar dan upload produknya segera gitu. Betul. Kurma coklat ada, kita punya reseller kita tuh. Masya Allah, ada kurma bantal ya Coach ya? Kurma coklat. Ada isinya gitu ya? Oh, kurma coklat, Masya Allah. Kurma coklat, ada 20 rasa lebih tuh. Masya Allah. Langsung besok nih bikin grup nih untuk namanya? Makanya. Ayo. Daftar bareng ya, Coach ya? Daftar bareng. Nanti akan aku share juga. Kita share lah ke link-link kita. Langsung. Nanti insya Allah ada Mbak Dwi sama Mas Nugraha yang akan bantu kalau ada kesulitan. Iya. Oh ya, satu lagi nih, saya jadi kepikiran. Ini ketahuan banget udah sering main marketplace kali ya. Terkait dengan produk-produk yang itu kan kadang-kadang ada bisa kalau di luar di marketplace sebelah lah gitu ya. Itu kan ada pola pembayaran cicil gitu ya. Nah, sementara kalau pasar sedekah ya kita tahu juga secara syar'i sebenarnya bisa, cuma akadnya kan bukan akad interest atau bunga, tetapi lebih kepada margin keuntungan ya, tinggal dibagi gitu. Apakah ada pola kayak gitu juga atau cash? Atau gimana kalau memang ada pola cicil kayak gitu, pembagian sedekahnya seperti apa, Mas? Itu mungkin pertanyaan tambahan saya. Terakhir dari saya. Baik, Coach. Sampai saat ini sih masih baru satu payment method ya, baru cash aja ya. Dan
kalau pay later otomatis sudah pasti nggak ada gitu, Coach. Kecuali mungkin nanti opsinya kalau misalkan nanti mau ada qard atau mudharabah yang sifatnya bayar bertahap dengan skema itu, mungkin nanti kita bisa pertimbangkan gitu ya, dengan harus mempertimbangkan resiko yang ada tentunya gitu. Karena ketika transaksi itu terjadi, kita nggak bisa kontrol apakah pembayaran kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu berjalan dengan lancar atau tidak gitu kan. Apalagi ini menggunakan dana kedulasan gitu. Kalaupun nanti akan dibuka payment method itu, Coach. Paling kalau memang ada payment method tersebut pasti berhubungan dengan pihak ketiga, dan pihak ketiganya ini yang ngebayarin gitu kan. Lebih ke sana sih. Ada financing gitu ya, ada pembiayaan itu, Coach, misalnya. Yap, pembiayaan yang syar'i gitu. Ya mungkin tadi carilah tanya sama dewan dulu gitu ya. Bukan dewan perwakilan rakyat, bukan. Dewan syariah ya? Maksudnya. Masya Allah. Iya. Lanjut, Mbak Ratih, itu ada satu pertanyaan lagi. Oh ini ya, sedekahnya itu berapa kali? Apakah saat ada transaksi saja? Ya, otomatis pada saat ada transaksi itu nanti akan ditunaikan akadnya gitu. Pada saat si seller ini mengakadkan saya, setiap kali transaksi mau bersedekah Rp1.000 misalkan. Nah itu akan terpotong pada saat dia di pembayarannya diterima oleh sellernya. Begitu juga dengan si pembelinya tadi, kalau misalkan bayarnya, saya mau nambahin Rp5.000 untuk sedekah di transaksi ini saja, dia akan bayarkan plus Rp5.000 dari barang yang dibeli. Seperti itu, Mas Anur Rahman, kedai kopi, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa join juga di pasar sedekah kopinya. Amin. Amin. Iya. Baik. Masih ada lagi yang mau bertanya? Kita cukupkan sekian dulu ya. Iya. Baik. Waktunya sudah menunjukkan pukul 21:33. Kita cukupkan sekian saja dulu ya. Dan terima kasih kepada Mbak Putih dan juga Coach Sigit ya sudah berbagi ilmu. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya. Baik. Amin. Baik, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih, Mbak Ratih, Coach Sigit, Mbak Putih, Masya Allah. Baik. Allah. Kita lanjut di grup diskusi ya. Banyak yang harus dibicarakan juga. Iya, betul. Pindah ruangan. Silakan boleh. Terima kasih teman-teman semua ya. Kita sama-sama sukseskan untuk program berbagi berkah ini juga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.